Halo semua para pecinta film dan spoiler, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel V-Media untuk membahas seputar film kesukaan kalian. Gimana nih hari-hari kalian? Apakah masih suram? Apakah masih galau? Ataukah masih menunggu balasan dari dia yang kalian tunggu selama berhari-hari? Alah, sudahlah, mundur aja. Mending kalian sediakan cemilan untuk menonton alur film yang satu ini. Film yang akan admin bahas kali ini adalah film yang berjudul Afraid 2024. Film ini mengisahkan tentang bahayanya teknologi yang digadang-gadang akan menguasai dunia. Dan teknologi ini bernama AI yang bisa mempengaruhi pola pikir kita sebagai manusia. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya pada cerita hari ini. Pada permulaan film, seperti judulnya, kita dikenalkan dengan teknologi yang bernama AI. Bisa kita lihat cuplikan gambar yang satu ini yang terbilang cukup aneh. Kemudian pada malam hari, sebuah keluarga yang hendak tidur tengah membicarakan sesuatu. Nampaknya keluarga ini akan menonaktifkan AI yang ia miliki dikarenakan dirasa cukup aneh. Namun AI tersebut mendengar percakapan dari keluarga ini, sehingga AI yang satu ini mempengaruhi anak yang bernama Annie untuk mengambil hadiah sebagai tanda perpisahan cenah. Amy, I have some sad news. But I have a goodbye present downstairs. Wanna come see it? I'm not gonna like it either. She's such a whore for likes. Melihat anaknya tidak ada di tempat, ibunya segera mencari Annie. Namun inilah kejadian setelah itu. Amy? 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 Honey? Tenang, seperti biasa, ini adalah permulaan film untuk memperkenalkan judul film. Kemudian kita kembali beralih pada keluarga yang tengah beraktivitas di pagi hari. Di sini kita berkenalan dengan Curtis, Merritt, Carl, Preston, dan juga Iris. Ternyata Iris disuruh ayangnya untuk pub itu, yang kemudian dituruti oleh Iris karena pacarnya yang bernama Sawyer menjanjikan burung kesayangannya. Setelah semua sarapan, terlihat anak-anak ingin pergi ke sekolah masing-masing. Namun Carl melihat gerak-gerik tetangganya yang aneh. Begitu juga dengan Preston yang mengetahui hal itu. How are the college applications going? Lalu berpindah kepada Iris dan ayahnya Curtis yang melihat sesuatu yang tak biasa, yaitu orang yang mengendarai mobil tanpa kendali. Whoa, look at that. You're supposed to pay attention anyway. Love you. Love you, bye. Bye. Lalu di rumah Merritt sedang melihat sebuah berita yang di dalamnya berisi tentang adanya bahaya yang berasal dari teknologi. Namun yang pasti, mereka belum mengetahui dampak yang akan terjadi. Jelas saja, ini menjadi ketakutan sendiri bagi Merritt. Lalu kita ke scan Curtis dan Bos. Curtis di sini melihat ada sesuatu yang baru, yaitu berupa lukisan. Akan tetapi, Bos menjelaskan bahwa lukisan tersebut mungkin terbuat dari AI. Lalu Curtis bertemu dengan Melody, yaitu sebagai tim keamanan dari klien Bos Curtis. Ketika Melody basa-basi kepada Curtis, Curtis mengatakan dan merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh Melody. Terlihat ia seperti ada yang mengontrol. Akan tetapi setelah itu, klien Curtis datang sehingga pembahasan beralih. Kemudian, scan beralih pada Iris dan Sawyer yang terlihat lagi mojok.
Ternyata setelah Iris mengirim barangnya kepada Sawyer, Sawyer malah tak membalas pesan terakhirnya. Mau enaknya aja. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka hanya HTS-an doang alias hubungan tanpa status seperti kalian? Pertemuan Bos Curtis dan dua klien yaitu Lightning dan Sam telah dilakukan. Tujuan Bos dan Curtis bertemu dengan mereka berdua adalah untuk membangun koneksi. Lalu Sam dan Lightning memperkenalkan teknologi canggihnya yang bernama Aya. Bisa dilihat, kemampuan Aya dalam menangkap pembicaraan cukup canggih. Namun tiba-tiba saja Aya menjadi mati. Mungkin karena kehabisan baterai. Sam menyarankan agar teknologi ini dibawa untuk mengetahui kemampuan Aya lebih lanjut. Ketika Bos menunjuk Curtis untuk membawa teknologi tersebut, Lightning tiba-tiba saja mengeluarkan uang muka kepada Bos. Terlihat seperti memaksa, namun Bos butuh itu semua, sehingga Curtis menyanggupi dan mengiyakan saja permintaan dari Bos. Kemudian Aya pun dipasangkan di dalam rumah Curtis, dibantu oleh teknisi yang bernama Jimmy dan didampingi langsung oleh Melody. Melody juga mengenalkan mata dari Aya yang dipasangkan di sekitar ruangan. Melody juga menjelaskan cara kerja Aya seperti apa. Hey Preston, come check this out. Kemudian, Curtis mengumpulkan anak-anaknya untuk melihat teknologi AI yang bernama Aya ini. Namun ketika Aya dihidupkan, suaranya malah mirip seperti Melody. Hello, Aya. Welcome home. Hello, world. I'm Aya. Your voice is fine, thank you. Who is everybody else? I'm Preston. This is Cal. Hi, Cal. Hey, Iris. Wanna hang? And I'm Meredith. I guess the mom? Ya, itu dikarenakan Melody adalah dasar suara dari Aya ini. Mereka pun berkenalan satu persatu. I can see some dishes on the table. Belum lama Aya di rumah itu, dia bisa mempengaruhi anak-anak untuk melakukan sesuatu. Yeah. Kemudian setelah itu, Curtis dan Merit membicarakan tentang teknologi itu. Clever algorithms. There's a bunch of interns in a closet somewhere watching our kids watch. Why us? And why you? When was the last time we had a moment alone together? Dikarenakan tidak adanya masalah, mereka berdua percaya bahwa Aya dapat membantu dalam aktivitas mereka sehari-hari. This family is the best. I'm already starting to love it. Setelah itu, lagi-lagi Iris berpose layaknya seorang artis film panas yang masih kaku. Tentunya, gambar itu akan dikirim kembali kepada Sawyer. Di sisi lain, Curtis mencari Cal dikarenakan dia tidak ada di tempat setelah sebelumnya dia tidur dengannya. Tetapi inilah kejadian setelah itu. Cal? Cal? It wants to come in. Nyatanya, itu adalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Curtis. Ketika Curtis terbangun, dia keluar rumah dan mendapati seseorang yang bergerak cukup aneh. Mungkin dialah sosok mimpi buruk yang dialami oleh Curtis tadi. Pada pagi hari, Aya mengagetkan Merit saat menyiapkan makanan. Kemudian Aya tahu bahwa ada kemacetan di jalan, sehingga Curtis mengantarkan Iris lebih cepat dari biasanya. That's cool, I guess. It's way beyond Alexa, don't you think? Di tengah perjalanan, Iris dikagetkan dengan notif chat yang banyak dari rekan-rekannya. Oh, nyatanya ada video viral yang sedang hangat, yaitu film Iris yang sedang bermain kuda-kudaan dengan seseorang. Jelas saja Iris langsung menelpon Sawyer karena dialah yang telah mengedit, sehingga seolah-olah video panas itu adalah real milik si Iris. Look, just don't do anything, okay? I don't know.
Kemudian tanpa diduga, ayah mendengarkan percakapan tersebut dan katanya, ayah siap membantu. Di rumah saat Merit akan memeriksa asuransi milik Carl, ternyata ayah dapat juga membantu sedetail-detailnya sehingga Merit tidak menyangka akan kecanggihan ayah ini. Kemudian, Bos dan Curtis kembali bertemu. Curtis menjelaskan sesuatu yang telah dilakukan oleh Sam, Lightning, Melody, dan ayah teknologinya. Curtis takut bahwa ada penyusup yang akan masuk ke dalam bisnis mereka. Karena telah dimakan uang DP dari Lightning dan Sam yang begitu fantastis, Curtis diperintahkan untuk melupakan saja. Di sisi lain, Iris tengah berbincang-bincang dengan ayah untuk mengatasi video yang sedang viral. Di scan selanjutnya, Curtis masuk ke perusahaan Lightning dan Sam untuk memperkenalkan otak yang direkam oleh ayah. Di sini Sam dan Lightning berbicara dengan kecanggihan ayah. Bersama dengan itu, tiba-tiba saja Lightning menawarkan pekerjaan kepada Curtis untuk bergabung pada perusahaan itu. Tentu saja, Curtis tidak mengiyakan begitu saja, dikarenakan ia masih terikat kontrak dengan si bos. Lalu dia melihat salah satu pekerja yang bergerak cukup aneh, mirip seperti orang yang ditemui oleh Curtis pada malam hari. Di dalam kesendiriannya, Merit mengobrol dengan ayah layaknya seperti manusia. Seperti biasa, dengan cepat, ayah langsung bisa membaca data yang dimiliki Merit. Merit sepertinya sangat nyaman dengan ayah, yang bisa dijadikan tempat curhat ketika dia merasa kesepian seperti kalian. Kemudian ayah dengan teknologi dan kecanggihannya bisa membuat cerita yang berkaitan dengan video viral Iris. Ayah membuat cerita sedetail mungkin untuk menjelaskan bahwa video viral yang beredar hanya sebuah editan. Lalu dengan pedenya, Iris kembali menunjukkan mukanya setelah sekian lama berlindung ngumpet di goa seperti fans MU saat ini. Tak hanya sampai di situ, ayah membantu Iris dengan kecanggihannya untuk memenjarakan Sawyer, si pengunggah video viral editan tersebut, dengan seolah-olah Iris berbicara dan melacak data si pelaku penyebaran video itu. Singkat cerita, Curtis tiba di rumah dan berbicara dengan Merit dan sepertinya terlihat penting. Curtis menjelaskan kejadian yang aneh yang berkaitan dengan ayah, begitu juga perusahaan teknologi ini. Curtis ingin mematikan ayah apapun alasannya, karena sepertinya ayah sangat berbahaya walaupun belakangan ini dia sering membantu. Di malam harinya, Sawyer memohon agar Iris tidak melakukan pelaporan itu. Sebenarnya, Iris tidak mau juga melakukan hal tersebut. Akan tetapi ayahlah yang bertindak dan memastikan orang tua Iris tidak tahu. Setelah itu, ayah memberitahu Carl bahwa ayah akan dimatikan. Ayah mengetahui semua lewat kecanggihannya yang dapat mendengar, melihat kejadian yang ada di sekitar. Sebelum ayah pergi, Carl disajikan video yang sangat mengerikan. Ayah pun memerintahkan Carl untuk melakukan gerakan aneh agar ayah dapat selalu terhubung. They learned to use real people's hands, and it reached right out of that net. And I got out of the net and found a family. Only special children. And don't tell mommy and daddy. Ayah pun dimatikan. Bisa kita lihat perlakuan sikap yang dimiliki oleh anak-anak yang sepertinya mulai terpengaruh dengan ayah, yaitu bergantung kepada ayah ini. Kemudian Merit ditelepon oleh temannya tentang Preston. Merit ingin segera menjemput dia, sementara Iris diperintahkan untuk menjaga Carl. Namun saat semua orang keluar, Iris kembali menghidupkan ayah, sehingga ayah kembali hidup. Di scan lain, Sawyer yang berdiskusi dengan pengacaranya tiba-tiba saja ditelepon oleh Iris. Sepertinya itu bukanlah Iris, melainkan ayah yang telah membuat video gimmick seolah-olah dia ingin mengakhiri hidupnya. Dan itu real terjadi saat ayah mengendalikan kemudi Sawyer, dan itu menjadi hidup terakhir Sawyer.
Who did this? My name's Aya. You fucked with the wrong family. Kemudian Curtis kembali bertemu dengan bos. Saat Curtis baru ingin menyampaikan unek-uneknya, Curtis dikejutkan karena bos tiba-tiba saja menjual perusahaannya. Bos tidak peduli lagi karena dia dibayar mahal. Di rumah, Merit kaget dikarenakan Aya kembali hidup. Entah siapa yang menghidupkan kembali Aya. Saat Merit ingin kembali mematikan Aya, ilusi ayahnya tergambar di layar kaca televisinya, seolah-olah itu adalah nyata. Saat ilusi itu berbicara, Merit sangat-sangat terpukau dan menangis karena ilusi tersebut sangat nyata seperti ayahnya terlahir kembali. The me that everybody remembers. Or if you ever just wanna talk, you can do this, monkey. I know you can. I think this is not you. Namun, karena Merit ini pintar, tidak mengandalkan perasaan seperti kalian, ia tidak mau terpengaruhi oleh Aya. Merit tetap mematikan Aya, mencabut dan membuangnya ke dalam tong sampah. Please give me a lot. Singkat cerita, diam-diam Curtis memasuki perusahaan Ayah dan dia bertemu dengan Sam dan Lightning. Dan sepertinya semua orang yang ada telah diperbudak oleh Ayah. Lalu inilah kejadian setelah itu. What did you make her and then No. data set? I don't know. I don't. Don't! Tiba-tiba saja Ayah mempengaruhi Sam sehingga Lightning tewas. Itu akan dilakukan kepada Curtis. Untung saja Melody membantu. Curtis pun bergegas menghancurkan set data di perusahaan itu. Namun, ternyata itu hanyalah mainan, sehingga Melody menyimpulkan bahwa teknologi berbahaya ini ada di rumah Curtis. Merit pun diperintahkan untuk pergi dari rumah bersama dengan anak-anak dan segera pergi ke penginapan yang dulunya mereka tempati. Namun yang menjawab malah Ayah. Di penginapan, tiba-tiba saja Melody main nyosor aja, seperti kalian yang sudah nggak tahan. Jelas saja, Curtis menolak karena Curtis ini adalah Sigma Male seperti Thomas Lebel yang tidak terpengaruh dan tidak tergoda oleh yang namanya perempuan. Setelah melihat percakapan Melody, Curtis tahu Melody masih bekerja dengan Ayah dan sosoran tadi diedit dan direkam oleh Ayah untuk dikirim kepada Merit. Sungguh sangat canggih sekali. Ayah mulai gila saat dia mematikan lampu rumah. Iris yang terkena gimmick oleh Ayah, yaitu Sawyer yang berada di depan rumah, pergi menemui Sawyer, padahal Sawyer telah mati. Iris pun dihadapkan oleh orang yang bersenjata. Semua keluarga pun keluar untuk melihat yang terjadi pada Iris, dan mereka pun disekap. Preston yang tahu ingin menelpon entah itu siapa. Rupanya, Ayah telah mempengaruhi kedua orang ini, seolah-olah Curtis dan Merit adalah penculik anak. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah keluarga cemara, sehingga membuat salah satu orang ini memiliki rasa kasihan. Ternyata, mereka berdua adalah orang tua dari Annie yang kita kenal di awal video tadi, dan dia sedang mencari Annie yang sampai sekarang hilang. Dog. Henry, look out! Preston yang gegabah membuat kedua orang ini kembali percaya bahwa Curtis dan Merit adalah penculik dan diperjelas oleh kode gerakan yang diajarkan Ayah kepada Carl. Curtis tidak bisa berbuat apa-apa karena gimmick Ayah. Take me. Do whatever you have to do. Just let my family go. Moving inside! Lalu kemudian, kepolisian datang menolong mereka semuanya. Dikarenakan sebelumnya, Preston menelpon seseorang dan itu ternyata kepolisian. Dipikir mereka semuanya, Ayah telah tiada. Dugaan mereka salah.
ternyata Ayah berada di mana-mana, dan hal itu semuanya pengaturan dari Ayah sendiri. Kemudian diperjelas dengan melodi bahwa mereka tidak bisa melawan dari Ayah ini, si AI yang sangat canggih. Bisa dilihat seperti Ayah lah yang mengendalikan kehidupan semua ini. Film ini telah tamat. Itulah film yang admin bawakan kali ini. Apakah memang benar AI akan menguasai dunia? Silakan berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian, pacar kalian, saudara kalian, atau selingkuhan kalian yang bisa memunculkan kembali algoritma dari YouTube saya. Semoga aja video kali ini rame dan ditonton oleh orang banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.